Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan menggali inti dari buku Tiny Habits, karya BJ Fogg, PhD. Kita pakai kutipan-kutipan kunci dari bukunya langsung nih. Tujuannya apa? Ya, buat bantu Anda semua memahami kerangka kerja BJ Fogg ini, gimana caranya bikin perubahan perilaku yang awet lewat langkah-langkah kecil. Jadi bukan cuma ngandelin motivasi doang gitu. Oke, siap ya? Kita bongkar bareng? Siap. Intinya emang gimana perubahan super kecil itu bisa ngasih dampak gede banget. Fogg ini nekenin banget supaya kita berhenti gitu loh, ngejudge diri sendiri. Fokus aja ke prosesnya. Kuncinya itu ngerasa sukses, sekecil apapun langkahnya. Karena kata Fogg, Anda itu berubah paling efektif pas lagi ngerasa baik, bukan pas ngerasa jelek atau bersalah. Jadi, kalau motivation, kemampuan, ability, sama pemicu, prompt, ketemu di waktu yang sama. Kedengaran sih simple ya, tapi apa nih yang bikin model ini beda banget dari saran-saran perubahan perilaku lain? Justru itu terobosannya. Fogg itu secara radikal geser fokusnya menjauh dari motivasi. Padahal kan biasanya buku self-help fokusnya ke situ mulu ya. Motivasi itu, ya gitu deh, nggak bisa diandelin. Naik turun kayak motivation wave katanya. Nggak bisa kita kontrol penuh. Ada juga jebakan motivation monkey, tahu kan? Pas lagi semangat banget, kita pasang target gede. Terus gagal, malah jadi bete. Makanya Fogg ngajak kita fokus ke ability sama prompt aja. Dua hal ini jauh lebih bisa kita atur, gitu loh. Oh, oke, masuk akal banget sih. Nah, dari situ muncul ide buat mulai dari yang kecil banget itu ya. Jadi, ngelakuin versi mini dari kebiasaan yang kita mau, yang nggak sampai 30 detik gitu. Contohnya kayak, bukan meditasi 20 menit, tapi cukup ambil 3 nafas dalam pas udah duduk. Tepat. Atau floss satu gigi aja habis sikat gigi. Bukan semuanya. Kenapa harus tiny gitu? Gini, karena ini bikin perilakunya jadi gampang banget dilakuin. Ini langsung naikin faktor kemampuan atau ability di B sama dengan memep tadi. Makin gampang, kita makin nggak butuh motivasi yang suka ngilang itu kan. Kebiasaan super kecil ini, kata Fogg, bakal nancep kuat akarnya. Kayak tanaman kecil tapi akarnya dalam. Nanti tumbuhnya alami aja. Ada contohnya tuh, si Sarika. Dia mulai cuma dari nyalain kompor aja. Itu langkah awal buat bangun kebiasaan masak sarapan sehat. Kecil banget kan? Iya ya, cuma nyalain kompor. Oke, jadi bikin gampang itu kuncinya. Fogg juga nyebut soal rantai kemampuan atau ability chain kalau ada yang kerasa susah. Ada waktu, uang, upaya fisik, upaya mental, sama rutinitas. Nah, dari pengalaman nih, biasanya mata rantai mana sih yang paling sering bikin orang nyangkut? Seringnya itu orang agak ngeremehin upaya mental atau kerumitan langkahnya. Kayak, oh gampang lah, padahal pas dijalanin ribet juga. Ngebenerin rantai yang paling lemah ini macam-macam caranya. Bisa jadi perlu alat yang pas, kayak Molly yang akhirnya beli alat masak bagus itu. Atau ya bikin langkahnya lebih simpel, kayak Fogg sendiri nyari benang gigi yang paling enak dipakai. Atau dipecah lagi jadi starter step yang super gampang, kayak Denny demonstrasi bersihin shower 10 detik itu. Intinya sih sama aja, bikin semudah mungkin sampai rasanya, konyol aja gitu kalau nggak dilakuin. Oke, udah dibikin kecil, udah dibikin gampang, tapi gimana caranya biar inget buat ngelakuinnya? Nah, ini masuk ke elemen pemicu atau prompt, kan? Betul banget, nggak ada pemicu ya, kebiasaan segampang apapun nggak bakal kejadian juga. Ada sih pemicu konteks kayak notif di HP gitu, tapi Fogg bilang itu bisa bikin kita jenuh lama-lama. Yang paling efektif itu justru pemicu aksi atau action prompt. Jadi kita kaitin kebiasaan baru itu langsung setelah rutinitas yang udah ada. Ini yang disebut anchor moment. Anchor moment ya. Gimana tuh resepnya? Simpel aja, setelah saya rutinitas anchor, saya akan kebiasaan baru versi Tiny. Contohnya setelah saya nyiram toilet, saya akan push up 2 kali. Atau setelah saya parkir mobil, saya akan tulis 1 tugas penting buat hari itu. Kuncinya nyari anchor yang pas, frekuensinya cocok, lokasinya dekat, energinya nyambung. Wah, oke. Dan ada satu lagi nih yang katanya sering banget kelewat. Perayaan atau celebration. Kenapa Fogg nekenin ini banget ya? Bukannya udah cukup kalau kita ngelakuin kebiasaannya aja? Nah, ini dia bagian yang saintifiknya seru. Fogg bilang kita harus langsung merayakan setelah ngelakuin kebiasaan kecil itu. Kenapa? Karena perasaan positif yang muncul, dia nyebutnya shine, itu ngelepasin dopamin di otak kita. Secara kimiawi, ini yang benar-benar kayak ngabel ulang otak kita, nguatin jalur saraf buat kebiasaan baru itu. Jadi kebiasaannya makin nempel. Oh gitu ya.
Jadi perayaannya nggak perlu heboh dong. Nggak perlu sama sekali. Senyum tulus ke diri sendiri, kepalan tangan kecil, atau bilang yes dalam hati aja udah cukup banget. Cari aja apa yang rasanya asli buat Anda. Ingat cerita Linda yang tiap pagi bilang, ini bakal jadi hari yang hebat. Itu kan simpel banget, tapi dia nanam benih positif. Itu juga shine. Oke. Paham sekarang. Terus, gimana kalau kita mau ngilangin kebiasaan buruk? Pendekatannya sama aja atau gimana? Mirip, tapi dibalik logikanya. Pertama, jangan ngelawan kebiasaan umum yang abstrak gitu. Kayak berhenti makan junk food. Itu terlalu luas. Urai dulu jadi perilaku spesifik pakai swarm of behaviors. Misalnya, bukan berhenti junk food, tapi makan es krim sambil nonton TV jam 9 malam. Lebih jelas kan? Nah, abis itu, terapin B sama dengan MEP, tapi dibalik. Prioritas nomor 1, hapus pemicunya. Kalau nggak bisa, baru bikin perilakunya jadi lebih susah. Kurangin ability-nya. Kalau itu juga nggak bisa, baru deh coba kurangin motivasinya. Opsi lain yang bagus juga, swap. Ganti aja sama kebiasaan positif lain pas pemicu itu muncul. Wah, menarik. Jadi bisa dibalik gitu ya rumusnya. Dan prinsip B sama dengan MAP ini bisa juga dipakai buat bantu orang lain atau tim gitu berubah. Iya, bisa banget. Fokusnya tetap sama. Bantu mereka naikin kemampuan, ability, sama nemuin pemicu yang pas. Bukan cuma nyemangatin doang. Motivasi itu penting, tapi bukan yang utama buat digarap. Kita bisa pakai focus mapping bareng-bareng. Itu cara terstruktur buat milih perilaku mana yang dampaknya paling gede, tapi paling gampang dilakuin. Tanya aja, apa sih yang bikin ini susah? Nah, itu buat ngatasin hambatan di ability-nya. Terus cari anchor bareng-bareng buat pemicunya. Dan yang penting banget, bantu mereka ngerasain shine atau kesuksesan itu. Jangan pelit pujian atau pengakuan kecil. Kayak cerita Mike bantu anaknya, Chris, cuma dengan tugas kecil bersihin filter kopi itu. Itu kan nunjakin banget gimana perubahan dari ngomel, motivasi paksa, ke mecah tugas, ability, dan ngasih pemicu jelas bisa ngubah hubungan mereka juga. Jadi ya kesimpulannya perubahan perilaku itu ternyata lebih kayak skill ya. Sesuatu yang bisa dirancang, bisa dipelajari. Bukan cuma soal tekad baja aja. Mulai dari yang super kecil, bikin gampang banget, kaitin ke pemicu yang udah ada, terus rayain tiap langkah mikro itu. Betul sekali. Nah, ini mungkin satu pemikiran terakhir buat Anda bawa pulang nih. Kalau kita udah sadar nih, kalau motivasi sama tekad itu ternyata bukan faktor utama buat ngubah diri kita sendiri. Gimana pemahaman ini ngubah cara kita ngelihat perilaku orang lain? Mungkin pasangan, anak, atau rekan kerja kita. Jangan-jangan kita selama ini terlalu cepat nyalahin mereka karena kurang niat atau kurang kemauan keras. Padahal, mungkin aja yang perlu diubah itu sistemnya, lingkungannya, atau cara kita bikin tindakan itu jadi lebih mudah buat mereka. Gimana menurut Anda?